Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian fikih munakahat. Tapi ini mohon maaf sebelumnya kepada para jamaah. Malam hari ini sebenarnya kondisi fisik agak letih. Jadi mungkin nanti permintaan kepada Pak Isa mungkin saya sampaikan 1 jam. Mungkin tanya jawab nanti setengah jam saja. Karena baru bolak-balik dari semalam dari Indrapura balik ini pergi lagi. Jadi kita akan sambung dari kata maka jika. Maka jika. Halaman 146 di tengah. Belum sampai ke pasal baru, sedikit lagi pasal baru. Maka jika dita'yin oleh perempuan akan kufu. Artinya kalau seandainya seorang perempuan, gadis tapi ini ya. Kalau ada seorang anak gadis sudah menentukan pilihannya, sudah menetapkan calon suaminya dengan catatan calon suaminya ini sekufu, sederajat. Nanti 2 pasal setelah ini akan kita bahas sekufu itu apa. Nah, yang dihitung sebagai sederajat itu apa? Nanti 2 pasal setelah ini. Kalau ada anak gadis sudah memilih, nah ya, aku mau nikah sama si fulan itu. Dan ternyata diperhatikan memang sederajat, sekufu, setara. Nah, maka harus artinya boleh, maka boleh bagi wali mujbir, boleh bagi wali mujbir, ayah atau kakek, ta'yinkan kufu yang lainnya. Boleh bagi ayah ataupun kakeknya mentakyin, menentukan, memilihkan orang lain dengan catatan juga sekufu. Boleh. Misal ada anak gadis sudah pilih, nah, ya aku mau nikah sama abang fulan. Diperhatikan sekufu, tapi ayahnya kurang suka. Entah mungkin bukan karena sekufunya itu dia tak suka, sekufu, tapi mungkin ayahnya pingin yang lain lah. Mungkin dari gayanya, mungkin dari cara bicaranya, mungkin dari yang lain ayah kurang suka. Lalu ayah pilihkan laki-laki lain yang juga sekufu, maka itu boleh. Nah, maka ini catatan kepada para ayah, para ibu, siapapun lah para orang tua. Jangan pernah menolak pilihan anak kalau itu udah sekufu, kecuali kita bisa carikan yang lain. Kalau enggak tak boleh. Ya nasib menolak-nolak tak jelas saja. Sementara si anak udah hajat betul. Nah, perempuan udah bilang, si fulan itu mau dia sama aku, Mak. Nah, diperhatikan sama sederajat. Kalau sini S1 misal, kalau seandainya walaupun nanti kita akan bahas pendidikannya sama, profesinya sama, alim-alimahnya sama, solih-solihahnya sama gitu. Nah, nanti akan banyak yang diiktibarkan, yang dianggap dalam masalah kufu ini. Ternyata sama. Seandainya menolak ayah emaknya, atau di sini ayahnya lah ya, wali. Seandainya ayahnya tidak setuju, tapi tak bisa mencarikan sekufu yang lain, berdosa ayahnya. Dosa ayahnya. Kenapa? Apalagi sampai bisa melibatkan si perempuan tadi kepada maksiat. Dalam kitab I'anatul Talibin itu seandainya ada seorang perempuan minta dinikahkan kepada seorang laki-laki tapi ayahnya tak mau, tak menyetujuinya,
Lalu terjadilah perkara buruk kepada si perempuan tadi, mungkin dengan pacarannya, bahkan na'udzubillah sampai berzinanya, maka dosa yang sama pun akan ditanggung, akan diterima oleh orang tua yang tak merestui, tak mengizinkan tadi, yang tak mau menikahkan tadi. Nah, ini maka hati-hati kepada para orang tua. Nah, kalau memang bahasanya kita rasa cocok, coba tengok dulu. Nah, kita yang juga jangan anak tuh saja semua. Begitu dia tunjukkan, ya ini pilihanku, aku mau sama dia, dia mau sama aku, nikahkanlah kami. Udah kenal kau, ya sudah kenal, cari tahu lagi. Bukan dia yang mencari tahu lagi, kita lah ayahnya. Sini tanya segala macam, jumpa sama orang tuanya. Karena kalau perempuan ini sebenarnya kita lihat bagaimana dulu Umar bin Khattab mencarikan suami untuk anak beliau, Sayyidatuna Hafsah, itu kan Umar yang berkeliling, bukan anak tuh suruh cari di sana. Umar yang berkeliling, datang ke rumah Abu Bakar, datang ke rumah Utsman, menawarkan anaknya. Jadi ketika begitu justru kita dukung, kita cari tahu begini. Oh, rupanya orangnya begini. Tapi memang kita jujur lah, bukan karena kita tak suka kita tambah-tambahin. Nah, kalau memang kita tak suka, tak mau dengan laki-laki pilihan anak kita, maka kita boleh menolaknya itu kalau kita punya pilihan sekufu yang lain. Tapi kalau memang tak sekufu, ditolak saja, tak usah cari yang lain, tak masalah. Nah, datanglah tuh anak kita, Masya Allah, kita sekolahkan tahfiz Quran, kita ajari agama, kita jaga, kita perhatikan adab dan akhlaknya. Datang dia dipilihnya laki-laki yang hobinya main biliar. Kalau Medan sana musim tuh pakai duit segala macam, udah jadi majudil, main biliar, main game. Nah, sholat tak ngerti, ngaji tak pernah. Begitulah yang datang. Kalau itu tak usah dicarikan laki-laki lain, langsung tolak saja boleh. Itu tak betul tuh, dah tak mau, ayah tak suka. Tapi kalau yang datang ini sederajat dengan anak kita, sekufu dengan anak kita, kita tolak tanpa memberikan tawaran yang sekufu yang lain, tak boleh, berdosa kita. Nah, itu menolak sekali. Abol bahasanya di situ, kalau sampai 3 kali fasik. Kalau masih sekali boleh dia ke wali hakim. Nah, jadi yang lainnya harus bagi wali mujbir ta'yinkan kufu yang lainnya. Kenapa? Jadi wali mujbir itu dibolehkan sampai seperti itu karena wali itu terlebih sempurna nazar daripadanya. Nazar itu pemikiran, nazar itu sudut pandangnya, pandangannya. Kalau anak-anak ini kan banyak yang terhanyut sama perasaan saja. Nah, sementara ayah maknya udah pengalaman. Nah, aku mau sama itu ya, karena dia begini. Bukan, karena kau udah sukanya itu. Nah, mau buruk kayak apapun, kalau udah suka itu tak nampak lagi. Nah, sementara ayahnya sudah pengalaman. Nah, itulah maka dapat emaknya dulu. Nah, itu. Jadi jangan lagi sampai bahasanya terulang begitu. Mungkin begitulah. Jadi maka dibilangnya jangan begitu. Nanti ayah carikan. Nah, tapi orangnya bagus. Mana pula bagus itu? Bagus ya begini segala macam. Itu udah bahasa orang jatuh cintanya itu. Bahasa orang yang udah terhanyut perasaan. Nah, jadi makanya ayahnya lebih sempurna. Nah, pemikirannya tentang itu maka ayah diberatkan di situ. Anak belum berpengalaman. Nah, makanya jangan pernah anak tuh bilang, alah ya macam tak pernah muda saja. Nanti dilarang pacaran, dilarang keluar malam mingguan, terucap dari mulut si anak. Ayah macam tak pernah muda saja. Justru karena ayahnya pernah muda lah, ayahnya tahu betapa bahayanya keluar malam begitu. Karena ayahnya pernah muda lah, ayahnya tahu betapa bahayanya dekat-dekat dengan lawan jenis tuh. Aku dulu udah masuk ke situ, tak ada baiknya. Kau jangan kan begitu. Nah, kemudian adapun yang lain daripada wali mujbir, adapun yang selain wali mujbir, itu satu hukumnya. Kemudian hukum kedua, dan jikalau ia bapak atau nenek sekalipun, maksudnya dan jikalau ia bapak atau nenek sekalipun, dengan bahwa adalah perempuan itu sudah janda. Kalau bukan wali mujbir, atau kalau perempuannya sudah janda, walaupun bapak atau neneknya itu, nah, maka tiada harus, tak boleh baginya ia mengkawinkan dia dengan yang lain daripada orang yang sudah ia takyinkan dia. Tak boleh kalau perempuan itu sudah janda,
dipilihkan laki-laki lain, ya sudah. Yang dijadikan rujukan atau pandangan yang paling utama adalah pandangan si perempuan itu. Yang di nomor satu kan adalah pandangan perempuan tuh. Kenapa? Dia udah pengalaman. Dia udah janda nih. Dia udah pernah tahu lah. Nah, ya bagaimanapun lah, beginilah. Ya ini bukan maksud kita untuk tidak bersyukur, bukan. Semua kita yang menikah pasti pernah sedikit banyak merasa, oh begini rupanya suamiku. Oh begini rupanya istriku. Waktu masih belum jadi dulu itu tak nampak gitu. Nah, lalu terbayang kalau dulu nampak aku ini mungkin berpikir lagi aku, nggak gitu. Kalau mungkin tahu aku begini mungkin berpikir lagi aku. Akhirnya ini mohon maaf, seandainya Allah takdirkanlah dia menikah yang kedua kali, pastikan yang begitu itu jadi kenangan dia. Itu udah jadi perhitungan dia. Udah jadi pengalaman dia. Oh, jangan lagi yang begitu begini segala macam. Tapi kalau yang masih gadis dan lajang belum punya pengalaman begitu. Nah, jadi makanya ketika janda itu memilih seseorang, tetap pilihan dia itu yang nomor satu kan. Hanya saja menasehati ya tak salah. Tapi tak boleh memaksa dia untuk nikah sama pilihan ayah dan mama. Kok itu? Tak belajar kok dari pengalaman dulu. Kan mungkin bisa jadi begitu. Ya namanya manusia kadang terjebak lagi ke situ, lagi jatuh lagi ke tempat yang sama. Menasehati boleh. Tapi nggak bisa seperti wali mujbir bagi anak gadis yang langsung bisa, tak usah sana, sini saja. Nah, itu tak bisa seperti itu. Nah, ada itu tentang perbedaan gadis dengan janda. Dan kalau janda ini kan tak bisa dinikah paksakan. Nah, kalau yang masih gadis bisa, walaupun tanpa izinnya, walaupun dengan izinnya itu lebih bagus. Nah, habis tentang itu, masuk kita ke fasal yang baru. Faslun fi mawani'i wilayatin nikah. Yang artinya ini fasal pada menyatakan yang menegahkan wali bagi nikah. Kalau secara nasab, secara urutan wali, dia itu wali. Tapi ada beberapa hal yang membuat dia jadi tak boleh menikahkan. Nah, anaknya, adiknya, atau siapa. Ini yang akan kita bahas. Kalau di diri seorang wali ada hal-hal yang nanti kita bahas ini, maka dia tak boleh menikahkan. Nah, bermula menegahkan jadi wali itu sahaya. Satu, budak, status budak itu membuat seseorang tak bisa menikahkan orang lain. Ada anak ayahnya budak, ya sudah tak bisa ayahnya menikahkan anaknya itu. Nah, ini satu. Nah, jadi memang budak ini menghilangkan nilai seseorang lah. Menghilangkan nilai seseorang. Nah, makanya memerdekakan budak itu dulu pahalanya besar betul. Pahalanya besar betul. Jadi luar biasa betul dulu kalau ada apa-apa kadang Rasulullah maka seolah-olah pahalanya seperti memerdekakan budak. Maka seolah-olah pahalanya seperti memerdekakan sekian budak. Kenapa? Karena pahalanya besar betul. Bahkan saking besarnya yang lalu itu kita bahas ada istilahnya maula. Kalau ayah itu bin, kalau orang yang memerdekakan budak itu disebut maula. Si A budak, datang si B dimerdekakan. Maka si A mengenang jasa besar si B, disebut A maula B. Seolah macam nasab. Jadi kalau dikatakan mirip, ya memang mirip. Karena pada dasarnya budak itu manusia, tapi mirip seperti hewan keadaannya. Kayak lembu, kayak kambing yang di kandang. Nggak dapat makan, nggak dapat gaji, suruh kerja saja, asal dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Nggak dapat gaji. Ada budak dikasih uang, otomatis uangnya itu jadi milik tuannya. Jadi makanya dengan keadaan yang seperti ini, ia menjadi kurang nilainya dan untuk beberapa perkara dia tak bisa melaksanakan yang biasanya itu menjadi hak orang merdeka. Contohnya wali ini. Nah, jadi sahaya atau budak tak bisa menikahkan. Nah, kemudian dan kanak-kanak. Nah, anak-anak artinya yang belum baligh tak bisa jadi wali. Nah, misal ada seorang wanita, ayah sudah tak ada.
Yang ada adik. Adik umur masih 12 tahun. Belum lagi baligh. Walaupun dia sudah fasih. Nah, Kak, biar aku jadi walimu. Tahu, aku udah belajar. Aku tahu kakak mau nikah lagi, makanya aku baca-baca buku pernikahan. Tahu aku syaratnya, begini-begini segala macam. Tak terbacamu rupanya syarat wali itu masih baligh. Oh iya pula. Ya. Nah, jadi makanya tak bisa. Kalau belum baligh tak bisa. Nah, kemudian dan gila. Nah, orang gila tak bisa lah jadi wali. Jikalau berputus-putusan, gilanya sekalipun, kumat-kumatan, kadang waras, kadang gila. Nah, itu yang kadang orang bilang ada gila-gilanya. Nah, itu. Kalau kami sosau. Sosau. Semalam saya dapat apa? Semalam tuh mirip juga begitu. Nah, semalam sosol. Ini sosau lah. Ibu dia. Pakai lam nih, pakai wow. Sosau. Sosau itu itulah yang ada gila-gilanya. Nah. Jadi walaupun berputus-putusan gilanya sekalipun, maka mengkawin oleh wali yang abad pada masa gila wali yang akrab, tiada pada masa siumannya. Misal ada seorang wanita, ayahnya ada gila-gilanya. Kadang kumat, kadang sehat, kadang kumat, kadang sehat. Ketika ayahnya kumat gilanya, langsung abangnya boleh menikahkan. Tapi ketika ayahnya waras, sehat begitu, tak boleh abang yang menikahkan. Nah, itu tadi harus saja. Oh, tapi dia ada kumat-kumat gilanya ya kan? Ketika kumat baru dia gila. Kalau ketika waras ini lah. Nah, jadi tadi. Apakah wajib ditunggu? Tidak. Nah, udah tunggulah bentar lagi. Enggak, ya sudah abangnya langsung menikahkan saat itu boleh. Gitu, paham? Tidak mesti menunggu. Nanti nunggu dia sehat dulu, tidak. Bentar lagi nih, biasa jam 3 sehat dia. Enggak mesti tunggu. Misal saja begitu. Nah, udah mau akad jam 9 ya. Datang kumatnya, ini memang jam kumat ayah kita, misal begitu. Nanti jam 3 baru apa? Wajibkah ditunggu sampai jam 3? Tidak. Jadi pokoknya di masa kumat gilanya langsung abangnya boleh menikahkan. Langsung pindah ke wali abad. Nah, itu. Kemudian dan fasik. Nah, wali ini tidak boleh fasik. Kalau fasik maka tidak bisa jadi wali. Tapi kalau ada wali fasik menikahkan, jangan dikatakan tak sah. Imam Ghazali dalam kitab Hasyia Al-Bajuri bahkan dikatakan yang lain. Ini sudah sampai ke tingkat amum balwa lah. Bahkan kalau Imam Ghazali saksi pun nggak masalah. Nah, kalau fasik, kenapa? Udah banyak kali orang fasik. Itu di zaman Imam Ghazali itu. Yang masih masih tahun 500 Hijriah, beliau sudah mentoleransi begitu. Seandainya beliau hidup sekarang nih, mungkin dah lebih parah lagi mungkin fatwa beliau. Nah, jadi tapi begini, tetaplah bisa diusahakan yang agak sikit fasiknya. Nah, itulah yang diketahui. Orang fasik ini kan pertama terlibat dosa besar atau musir fis shaghair, irtikabul kabair au israru fis shaghair, melaksanakan dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil. Kita sendiri mungkinlah di antara kita agak berat menghukumi diri kita tak fasik kan. Dosa kecil ini banyak kan? Bukan dosa kecil tuh hanya sekedar bahasanya mungkin ya melakukan dekat-dekatan sama yang bukan mahram, memandang, apa bahasanya, menggibah segala macam itu kadang lancar begitu saja kita. Nah, jadi maka yang seperti itu kadang kan agak sulit. Kita cari orang yang memang betul-betul bersih seperti itu. Nah, tapi begini. Kalau saksi, ini udah pernah saya sampaikan, saksi mesti adil. Kalau ikut kitab yang paling tingginya ya. Saksi itu mesti adil. Kalau wali, minimal tidak fasik. Beda antara adil dengan tidak fasik. Kalau adil itu harus sudah ada masa ujinya selama setahun. Barulah jadi adil.
Tapi kalau tidak fasik, ada orang kafir masuk Islam. Apakah dia disebut fasik? Tidak. Dia tak fasik tuh. Orang baru masuk Islam, murni, nol dosanya. Tidak fasik. Tapi apakah dia adil? Belum. Nunggu setahun dulu diuji baru adil. Nah, untuk wali cukup tidak fasik. Tidak mesti adil. Nah, maka begini. Ya mungkin orang Kuala Tanjung lah umumnya. Itu kalau mendengar bagaimana orang Medan berakad, itu mungkin bakalan agak heboh. Kalau di Medan itu sampai disyahadatkan dulu. Karena begini, guru-guru kami di Medan itu tidak begitu berat nyuruh orang itu syahadat. Karena begini, kalau dibaca di kitab, kan kalau orang Kuala Tanjung dan orang syahadat, oh berarti nuduh dia kafir gitu. Orang nuduh kafir ini berarti jadi kafir gitu. Bukan begitu. Kalau di kitab itu begini, apakah bunyi di kitab itu ada orang bersyahadat maka menjadi kafir? Kan tidak. Justru syahadat itu masukkan orang ke dalam Islam. Tapi kadang kalau di sini, makanya saya di sini agak sulit. Ketika ada orang, aduh Ustaz, ana ragu Ustaz, boleh syahadat nggak? Ya syahadat aja. Nanti syahadat menuduh Ustaz. Ana mendengar itu memang agak bingung. Syahadat itu memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Tapi kadang di sebagian orang di sini, makanya kalau seandainya ini agak beda, ini maksudnya jangan terkejut nanti di Medan. Kalau di sini kan ada orang, aduh, ana ragu dah, syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, misal gitu. Oh, nanti enggak kafir ngapain syahadat? Jadi kafir gitu. Enggak begitu. Orang ucap syahadat kadang bisa masuk kafir. Kalau guru-guru kami di Medan, perbanyak saja syahadat. Nah, perbanyak syahadat karena yang dimaksud menuduh itu bukan begitu. Tuhanmu siapa? Allah. Kafir. Ah itu baru jadi kafir tuh. Nuduh orang yang seperti itu baru. Tapi kalau ada was-was kadang bisa diobati dengan syahadat justru. Nah, kalau kita lihat di Jawa-Jawa juga disuruh seperti itu. Nah, disuruh udah syahadat saja. Kalau seandainya yang seperti itu. Nah, jadi agak ada beda menyikapi teks tentang menuduh orang kafir itu antara sini dengan ustadz-ustadz di Medan. Nah, makanya kalau di Medan itu orang mau nikah disyahadatkan dulu. Syahadat dulu. Pernah mungkin lihat akad nikah? Ya syahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini? Oh begitu juga. Nah, itu cuma sama-sama. Tidak, sama-sama yuk kita syahadat. Oh sama-sama yuk kita syahadat. Itu tak menuduh lah ya? Enggak. Oh tidak. Kalau itu nggak menuduh. Aman lah. Mengajak. Nah, kalau itu mengajak. Membaca. Nah, membaca. Jadi kalau bahasa di Medan kadang begini, mana tahu pernah terjadi lafaz, pernah terjadi sikap yang membawa kita kepada kekafiran, maka dengan syahadat ini kita. Begitu kalau di Medan tuh bahasanya kadang. Nah, jadi agak beda lah menyikap itu. Nanti itu urusan Ustadz Mitra lah masalah tauhid. Jadi dengan orang bertaubat, maka insya Allah husnuzon kita taubatnya diterima Allah, maka hilang dosanya semua, kan begitu. Nah dia maka mulai dari nol lagi, maka dia dikatakan tidak fasik, tapi belum adil. Nah itu cukup jadi wali itu. Makanya diajak taubat, nah diajak untuk membaca syahadat, tujuannya untuk supaya tidak fasik tadi. Nah tapi terkadang begini. Ya bukan wajib diamalkan ya, bukan wajib diamalkan. Ini yang pernah saya anjurkan kepada orang. Ada memang kita lihat ya Allah, ayahnya ini jauh betul dari kata tidak fasik. Bahkan disuruh taubat pun nggak ngerti dia syarat taubat. Suruh istighfar bersalahan, ya istighfar itu sekedar lafaz, nggak ngerti dia artinya apa. Jadi karena masalah buduk ini memang harus hati-hati. Jadi saya pernah sarankan kepada orang begini. Kalau memang kayaknya calon mertuamu itu memang parah betul kayaknya. Habis kalian dinikahkan dia, jangan dulu kau sentuh, jangan dulu apa-apa, pergi kalian ke kuah nikah lagi. Nah, itu dia. Dalam arti pergi jauh gitu maksudnya. Pergi jauh, nikah lagi sana. Biar memang kalau nggak sah di sini udah sah di sana, begitulah. Pernah saya sarankan kepada orang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ragu betul, cuman Ustaz, kan belajar katanya nggak boleh fasik. Ini ayahnya ya Allah, parah betul ya. Main judinya tak berhenti. Walaupun nanti ditobatkan sama kuah di situ, ya walaupun nggak boleh merambah hati orang, kayaknya jauh betul dari perasaan. Di istighfar aja pun tak tahu mungkin bagaimana maksudnya ini. Maka kadang kalau ada yang begitu, itu tak salah juga lah. Kalau kita biar menenangkan batinnya lah.
Udah habis nikah situ, tapi diam-diam, jangan bilang sama orang-orang. Pergi saja, namanya udah nikah, jalan-jalan. Nah, entah ke Siantar, apa segala macam. Jumpai kuah sana. Kami mau nikah, sebenarnya udah, tapi ada keraguan betul lah. Jadi nikahnya. Nah, kalau orang kuah tuh mengaji, gampang itu. Biasa kuah ini yang gampang dua saja. Pertama mengaji, kedua mau duit. Nah, gampang itu. Kalau udah begitu nikah, ya pokoknya sekian dah. Apa masalah kalian terserah, pokoknya aku nikahkan balik. Biasa begitu dah. Yang penting dah dapat duit dia buatnya gitu. Atau memang mengaji dia, dijelaskan begini-begini. Oh ya udah kalau begitu. Nah, itu tadi. Jadi pernah kita fatwakan atau kita arahkan seperti itulah supaya tenang dia gitu. Jadi tak tenang betul. Nanti kalau begini, walaupun kita bilang menurut Imam Ghazali kan boleh, tapi itu kan dhaif Ustaz. Ini pingin bagus betul lah gitu. Ya sudah kita arahkan begitu. Entah dibuat entah tidak tak tahulah. Tapi pokoknya diarahkan seperti itu. Nah, tapi bukan begini ya, bukan mesti dijadikan hukum. Wah udah pokoknya begitu, enggak. Ini jangan sampai kita patokkan begitu. Ini untuk melihat orang-orang khusus sajalah. Karena untuk masalah buduk atau kemaluan, untuk harga diri gitu, kehormatan seorang wanita itu perlu dihati-hatikan betul. Memang sah betul. Nah, tapi ingat, kalau sudah begitu jangan juga bahasanya terbawa bingung betul nanti. Ini aku nikahku semalam udah sah atau belum, udah sah atau belum, udah sah atau belum. Bolak-balik sebulan sekali ulang akad, sebulan sekali ulang akad. Entah apa masalah. Tak usah juga sampai begitu. Nah, jadi dimantapkan saja. Nanti karena yang berikutnya ini gampang kan. Fasik. Lain daripada imam yang a'zam. Nah, ini lain daripada memang hakim, daripada memang yang punya wewenang untuk menikahkan, wali hakim lah bahasa kita. Nah, kalau itu fasik pun nggak masalah. Nah, kalau wali hakim fasik pun itu boleh menikahkan. Nah, jadi memang agak apalah di sini agak ada keistimewaan, karena kalau itu pun payah, payah betul nanti orang menikah ke sana tak boleh, ayahnya fasik. Nah, tapi ingat yang tadi, kalau ada kita tahu orang fasik menikahkan anaknya, itu udahlah, nggak usah dipermasalahkan untuk orang biar. Tapi untuk kita atau untuk anak-anak kita itu perlu hati-hati, silahkan amal pribadi. Nah, jadi kalau untuk orang dah anggap saja ikut pendapat Imam Ghazali yang mengatakan tak apa-apa nikah dengan wali fasik. Nah, tapi kalau bisa diusahakan yang tidak fasik, jangan yang fasik. Kemudian berikutnya yang membuat seseorang itu tidak bisa menikahkan adalah dan hajar safih. Di situ tulisannya apa? Sumpah. Oh, astagfirullah. Hajar sumpah. Iya, di terjemahan hajar sumpah. Nah, salah. Hajar, tapi tetap di situ hajar. Nah, hajar safih, bukan hajar sumpah. Hajar ini artinya ditahan. Nah, ditahan, dia punya harta, tapi hartanya tak boleh dipakai. Nah, itu namanya hajar. Pemerintah melarang dia memakai hartanya. Pemerintah yang sah di daerah itu melarang dia untuk memakai hartanya. Kenapa? Karena dia safih. Safih itu apa? Enggak pandai. Kalau dikasih duit, misal nih punya duit 50 juta pun habis ke warnet. Itu safih tuh. Nggak tahu dia menggunakan kepada yang baik, kepada yang buruk. Orang 50 juta bisa untuk ini itu, dia entah apa yang dibeli-belikannya habis-habis tak jelas gitu. Dan memang orang udah tahu itu karakternya, itu namanya safih tuh. Yang nggak pandai mengelola keuangan, nggak pandainya dalam tingkat memang betul-betul mubazir, tak ada manfaat kepada dia. Nah, itu hajar karena safih. Karena nanti hajarnya ada dua. Penahanan penggunaan harta itu bisa karena safih, satu lagi karena iflas. Iflas itu artinya dia punya banyak hutang yang harus dilunasi. Maka pemerintah melarang dia menggunakan hartanya. Dapat harta untuk bayar utang, sama untuk kebutuhan doruri dia. Diatur kebutuhan pokok dia, sisa bayar utang. Kebutuhan pokok, sisa bayar utang. Sampai dia pun nggak boleh pakai harta dia. Ditahan sama pemerintah. Kenapa? Karena banyak hak orang di situ. Itu kalau seandainya pemerintah itu memang betul-betul ikut syariat Islam. Jadi orang menghutangi itu pun aman. Nggak takut. Sekarang kan pakai denda, pakai ini, pakai itu. Kenapa? Karena kalau seandainya nggak digitukan nanti dia enak aja telat bayar utang begini segala macam.
Kenapa? Karena pemerintahnya nggak ikut turun tangan. Kalau pemerintah ikut turun tangan, nah kuhutangi. Nah, pokoknya jatuh tempo tanggal sekian. Kalau lewat denda, itu riba dendanya. Maka kalau ini nggak akan dibilang begitu. Kenapa? Begitu dia telat datang ke hakim. Pak Hakim, ini saksi, ini bukti si fulan hutang sama saya sekian, jatuh tempo tanggal sekian. Ini udah tanggal segitu, dia tak bayar. Hakim datang bawa algojo. Nah, bukan debt collector. Nah, ini memang yang resmi dari pemerintah. Bayar hutangnya. Nah, misal gitu. Wah, tak ada uang gitu. Punya harta apa saja, televisi, handphone, segala macam, jual, bayar hutang. Itu disuruh. Bahkan ditahan dia menggunakan harta-hartanya yang lain demi supaya dia bisa bayar hutang kepada orang yang memang dia hutangi. Nah, itu kalau begitu kan aman kita. Mau mengutangi berapapun pemerintah turun tangan. Nah, makanya tetap harus ada saksi, harus ada catatan. Itu kan ayat tentang hutang itu panjang betul itu di Al-Quran. Ayat paling panjang itu yang satu ayat ya, paling panjang itu tentang hutang. Kenapa? Karena banyak orang yang, Masya Allah, putus silaturahim gara-gara hutang. Hutang itu pemutus silaturahim paling kuat. Bahkan ada orang yang rela pindah kampung gara-gara hutang. Banyak betul sih. Wah, payah cinta gitu. Pindah kampung. Biar putus silaturahim, yang penting tak bayar hutang. Na'udzubillah. Bahkan Rasulullah itu tak mau mensolati orang yang punya hutang. Kita sudah pernah bahas alasannya. Bukan karena orang itu tak wajib disolati, begini. Itu nggak berlaku bagi kita. Nah, Rasulullah tak mau menyolati yang punya hutang, aku pun tak usah. Beda keadaan kita sama keadaan Rasulullah. Jadi di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kenapa Rasulullah tak mau mensolati orang yang punya hutang? Karena orang yang disolati sama Rasulullah bebas dari segala tuntutan di akhirat. Termasuk tuntutan hutang. Maka Rasulullah nggak mau zalim kepada orang yang menghutangi mayit ini. Kalau Rasulullah solati mayit yang punya hutang ini, di akhirat, orang yang menghutangi nggak bisa nuntut. Kenapa dibebaskan sama Allah? Ya dia sudah disolatkan, sudah didoakan Rasulullah. Jadi kok nggak bisa nuntut lagi? Kan jadi seolah Rasulullah mengambil haknya gitu. Hak untuk menuntut. Maka disitulah ulama katakan Rasulullah itu tidak mau menghilangkan hak orang yang menghutangi tadi. Kalau disolatkan sama Rasulullah nggak punya hak nuntut lagi orang tadi. Bebas betul dia. Nah kalau kita kan nggak ngaruh. Mau kita solatkan 10 kali juga orang tuh nggak. Tetap bahasanya masih bisa nuntut. Nah itu alasannya. Nah jadi jangan dijadiin dalil. Kadang ada orang salat. Aku nggak mau aku nyolatin kalau ada orang punya hutang. Rasulullah aja nggak nyolatin lah. Solatmu nggak setingkat kualitasnya nggak setingkat solatnya Rasulullah gitu. Jadi nggak ngaruh sampai ke situ. Nah, itu hajar iflas. Hajar atau penahanan penggunaan harta karena banyak hutang. Nah, kalau hajarnya karena iflas boleh menikahkan. Kalau hajarnya karena safih tak boleh menikahkan. Kemudian, dan cedera peniliknya, cedera pemikirannya dengan sebab tua. Dengan sebab tua, sudah terlalu tua jadi nggak bagus lagi pemikirannya, nggak boleh jadi wali. Nah, ya bisa ya lah kita bilang pikun, nah, apalagi lah namanya. Sini pikun juga. Jawal. Ya Allah ya Rahman. Bisa orang Kuala Tanjung bikin kamus nih. Payah bahasa ini. Jawal. Nah. Jadi tadi karena tua itu. Atau sebab banyak penyakit, atau memang sudah sebab banyak penyakit akhirnya mempengaruhi saraf dan pemikiran. Jadi nggak lurus lagi. Nah, kalau kata orang agak ada kurang-kurangnya sudah. Nah, ini yang seperti ini tak bisa jadi wali. Nah. Dan bersalah-salahan agama. Ini bahasa seperti ini agak payah. Saya ngajar di Medan pakai kitab Matla'ul Badrin ini, pening remaja-remaja mahasiswa-mahasiswi. Apa pula agama bersalah-salahan? Ini mending begini. Nanti bahasa lainnya dan bersalah-salahan ulama. Ulama saling salah-salahan. Berbeda pendapat atau berbeda kasusnya. Nah, berbeda lah intinya gitu. Jadi bersalah-salahan agama ini artinya berbeda agama. Nah, jadi itu nggak bisa menjadi wali. Nah, maka dipindahkan wilayah kewalian maksudnya ya. Wilayah itu perwaliannya
Dipindahkan perwalian segala yang tersebut itu kepada wali yang ab'ad. Dengan semua penghalang yang kita sebutkan tadi, karena budak, karena masih kecil, karena gila, karena fasik, karena dia itu sapih, karena dia itu terlalu tua atau ada penyakit yang mempengaruhi pemikirannya, ataupun karena beda agama. Kalau itu semua terjadi di diri seorang wali, salah satunya terjadi pada diri seorang wali, maka dia tak berhak menjadi wali. Wali pun pindah kepada yang ab'ad, yang sudah kita bahas yang lalu urutannya. Ayah punya cacat di antara itu, kakek punya cacat di antara itu, saudara kandung dulu. Saudara kandung punya cacat di antara itu, saudara seayah, baru anak saudara kandung, baru anak saudara seayah. Tak ada paman kandung, tak ada paman seayah, tak ada anak paman kandung, tak ada anak paman seayah, seterusnya lah itu. Nah, jadi pindah kepada yang ab'ad, sesuai urutan tapi ya, harus sesuai urutan tadi. Nah, tiada yang buta. Nah, kalau buta tidak masalah, tiada yang buta. Maka tiada dipindahkan wilayahnya, perwaliannya. Dan tiada yang pitam, pingsan atau ya kita bilanglah pingsan ya. Pitam ini pingsan lah gitu. Dan tiada yang pitam. Kalau pitam, ini nggak bisa wali ab'ad yang menikahkan. Jam 9 mau akad, ayah udah duduk, kumat kolesterol, naik darah tinggi, pingsan bentar. Sudahlah ayah pingsan biar abang aja menikahkan. Nah, tidak. Kalau pitam tidak. Kalau gila memang iya. Kenapa? Karena gila ini lebih tinggi daripada pitam. Nah, tidak yang pitam. Nah, bahkan, jadi kalau ayahnya pingsan tadi sebentar gitu bagaimana? Dinantikan hilangnya. Tunggu sampai hilang pitamnya. Nah, itu wajib seperti itu. Nggak boleh abangnya. Nah, dan jika berkekalan beberapa hari sekalipun, wah meriah kalau ini. Tak jadi. Udah akad, udah diatur Sabtu malam itu. Itu kalau begitu agak payah kita nih ya. Karena memang di sini dibilang berkekalan beberapa hari sekalipun. Mau menunggukan, mewakilkan tak bisa. Kenapa pitam? Pingsan. Ya bangkit ya, mau akad. Sampai 3 hari pun tak boleh abangnya menikahkan. Tak boleh wali hakim menikahkan. Nunggu ayahnya bangkit. Orang udah datang nak walimatul urs. Walimatul urs belum akad tak sah. Udahlah buat aja lah duduk-duduk begitu. Pesta apa itu? Ya Allah. Mudah-mudahan nggak kejadian lah. Kejadian meriah nih. Udahlah pesta semua udah dipesan segala macam. Kalau cepat bawa rumah sakit, bagaimana caranya supaya disadarkan ya? Dihentakkan pakai alat jantung tuh yang penting akad dulu nih. Apa besok nak walimatul urs, soalnya undangan dah disebar ke sana sini, nunggu sampai beberapa hari batal aja. Ya Allah. Jadi agak sulit juga kita yang seperti ini nih, agak payah. Dulu walimatul urs tak pakai undangan-undangan begitu. Ya udah ada yang menikah umumkan. Nah, ini ada yang menikah datang ke rumah. Kalau kita kan sekarang meriah betul. Nah, resepsi pernikahan itu bukan hanya makan saja. Nah, pamer pelaminan, pamer baju, pamer tenda, teratak segala macam itu semua dipamerkan. Jadi kalau orang dulu makan aja, yang penting makan. Nah, datang makan walimatul urs. Walimatul urs itu walimah itu makanan. Kalau walimah nggak ada makanannya, bukan walimah itu. Karena memang inti dari walimah itu makan.